Halo, saya Vega Antares dan kita jumpa lagi di Kumis Kumus. Kalau kamu nonton unggahan yang ini, berarti kamu mungkin calon musisi yang akan perform, yang akan sering perform, atau kamu sudah pernah perform, tapi berminat untuk mempelajari tentang hal ini. Ya, kali ini kita akan belajar soal mixer. Yes, ini dia. Mixer yang sebenarnya adalah yang ini. Karena episode ini, Kumis Kumus membahas soal basic audio engineering. Mungkin ada di antara Anda semua yang, ya mas ngapain sih mikirin mixer? Mendingan langsung perform aja. Mendingan kayak episode yang kemarin ngajarin main kunci gitar yang antik-antik, ya gak? Tapi basic ini penting, sangat penting. Dalam pengalaman hidupku bekerja sebagai musisi, ternyata basic audio engineering itu perlu. Dan di episode ini khusus masih pada taraf basic saja, teman-teman. Aku akan memperkenalkan fitur-fitur apa yang ada di mixer kebanyakan. Di sampingku sudah ada sebuah mixer dari Yamaha dengan tipe MG12XU, dan perlu dicatat bahwa setiap merek, setiap tipe dari mixer itu mempunyai fitur-fitur yang berbeda. Tapi pada dasarnya basicnya adalah yang akan aku jelaskan setelah ini. Mungkin untuk orang awam, wah apa aja ini ya, puterannya banyak banget. Yang mana yang harus diputer duluan, yang mana yang harus diputer ketika akan mengedit sebuah mixingan. Kalau mixer yang ini kan dipakai sama mamah-mamah untuk membuat kue, dan mixernya sama, namanya mixer, dan tugasnya adalah sama-sama mencampur, ya gak? Ini nanti mengecil lagi nih kalau kita ngomongin soal bahasa ini, nanti jadi kamis kamus ya gak? Jangan. Kita lihat di panelnya mixer ini, sebuah kotak yang sebenarnya adalah ada jalur-jalur di sana sebenarnya. Mungkin Anda bertanya, kenapa Mas Vega bisa ngomongin soal audio engineering? Karena saya sempat mengenyam sebuah pendidikan selama 9 bulan di Lembaga Pendidikan David Klein, sebuah tempat kursus sound engineer di Bilangan Kelapa Gading. Salam untuk Pak David Klein dan juga teman-teman yang ada di sana dan lulusan sana. Ya apa rek kabari? Sedap! Pada prinsipnya, audio engineering adalah sebuah ilmu pengetahuan tentang suara, tentang audio. Sementara mixer ini adalah salah satu gadgetnya. Dan di mana semua gadget audio, prinsipnya adalah di mana ada yang masuk, harus ada yang keluar. Kalau ngomongin mixer, kita perlu lihat yang mana aja lobang-lobang yang menjadi input atau masuk, dan yang mana aja yang menjadi output. Untuk gitaris, untuk musisi, mungkin pernah dengar input di ampli, output di ampli juga. Gitar juga itu sebenarnya output. Ada juga istilah lain kalau di gitaris, itu ada send, ada return. Return adalah input, nah send adalah output. Setiap mixer pasti minimal ada 2 channel input. Kalau cuma 1 channel input, namanya bukan mixer. Mungkin itu namanya adalah preamp. Soal preamp, di dalam ini juga ada preamp. Soal preamp kita bahas kapan-kapan. Kita langsung lihat di MG12XU ini tersedia 6 XLR input. Nah, apa itu XLR input? XLR input biasanya berbentuk seperti ini. Dengan ada 3 pin di dalamnya, makanya namanya XLR. Di beberapa lokasi atau di beberapa daerah biasa disebut dengan kabel Canon. Kabel Canon. Yes, saya dulu juga sempat menyebutnya kabel Canon ini. XLR. Yang ini adalah outputnya, sehingga dia akan masuk di lubang inputnya gadget-gadget audio kita. Salah satunya yang ini. Jadi Yamaha MG12XU ini ada 4 input hybrid. Dia bisa dimasukkan XLR,
dia juga bisa dimasukkan jack gitar biasa atau kita sebut TS, XLR input. Ini ujungnya biasanya juga XLR juga, bentuknya seperti ini. Ini masuk ke dalam input. Contohnya seperti itu. Dan ujungnya biasanya nancep ke bagian bawahnya mikrofon. Gitu. Sebelum teman-teman mendengarkan bagaimana bunyinya mixer ini, kita akan bicarakan dulu jenis-jenis kabel. Tadi kita sudah bahas kabel XLR ya. Mungkin teman-teman gitaris atau umumnya teman-teman musisi sudah pernah kenal yang namanya jack gitar. Biasanya disebut dengan jack gitar. Kalau orang-orang audio engineer menyebutnya adalah konektor TS. TS adalah singkatan dari tip dan sleeve. Karena kabel ini isinya adalah dua kabel yang mana dikoneksikan di logam-logam yang ini. Yang paling ujung adalah tipnya dan ini adalah sleeve-nya. Ini biasanya adalah dicolokkan ke gitar atau instrumen-instrumen dengan impedans yang tinggi. Biasanya tulisannya di gadget-gadget audio adalah HZ. HZ. Fitur yang ada di Yamaha MG12 ini yang 4 channel pertama ini adalah hybrid. Dia bisa dicolokin XLR, bisa juga dicolokin yang berbentuk seperti ini, TS atau TRS. TRS itu apa? Tak tancepin dulu ya. Jerot. Nah, TS sama TRS apa bedanya? Kalau TRS adalah tip, ring, dan sleeve. Biasa orang menyebutnya juga menjadi jack stereo. Bentuknya yang seperti ini. Ada dua garis di dalam jacknya. Dan ini kabelnya terkoneksi kepada tip, ring, dan sleeve-nya. Makanya dia ada ring di tengah-tengah. Nah, itu untuk apa sebenarnya? Ini makanya biasa disebut stereo karena biasanya untuk mengirim aux. Mungkin teman-teman punya kabel aux yang ada di mobilnya misalnya untuk masuk ke head unit mobil. Itu TRS, tapi dalam bentuk 3,5 mm. Kalau yang ini 1/4 inch atau 6,5 mm. Yang besar seperti ini. Ini adalah TRS. Kalaupun dia ujungnya adalah TRS, bisa juga digunakan sebagai pengirim sinyal balance. Biasanya digunakan untuk studio-studio profesional. Kalau teman-teman nggak pakai itu, abaikan saja. Soal kabel balance dan unbalance, mungkin kita akan bahas lagi di unggahan yang berikutnya. Kita lanjutkan pada fitur-fitur yang ada di mixer. Pertama-tama, ketika ada input masuk ke dalam jack ini dan ada kabel yang ujungnya sudah tertancap kepada mikrofon, yes, jangan khawatir, outputnya mixer ini belum dinyalakan. Yang pertama-tama sound engineer atau audio engineer lakukan adalah mengecek input level. Itu paling penting. Caranya dengan memencet tombol PFL. Yes. PFL adalah singkatan dari pre-fader level. Artinya apa? Kita mengecek level audio itu sebelum fader ini dibuka. Yang pertama kali, ini adalah langkah pertama ketika ada sinyal masuk. Audio dari cangkemku ini kan masuk ke dalam mikrofon ini, lalu kabel ini menuju ke sini. Yang pertama kali adalah PFL. Jadi paling ujung bawah dan paling ujung atas. PFL ini memonitor sebesar apa sinyal yang masuk ke dalam kabel ini gitu. Ketika PFL nyala pertama kali, mintalah orang yang memegang mikrofon ini untuk mencoba. Cek, cek, cek. Teman-teman bisa lihat di sini, cek, cek, cek. Sinyalnya sudah ada. Cek, cek, cek. Tapi teman-teman belum mendengarkan suara dari mixer ini. Ya kan? Masih dari mikrofon ini, ya gak? Cek, cek, cek. Lampunya masih ada 4 strip aja ketika saya menyuarakan suara yang cukup keras nih. Cek. Yang pertama adalah dilakukan adalah mengangkat gain. Potensio paling atas ini sebenarnya adalah gain. Cek, 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 cek. Nah, sedikit catatan pengalaman. Biasanya
yang melakukan cek itu adalah teknisi atau kru di panggung profesional. Betul? Ketika audio engineer sedang melakukan cek PFL ini dan orang yang memegang mikrofon ini diminta untuk coba mic-nya cek. Aku berharap dengan menonton video ini informasinya ada tambahan lagi bahwa tidak selalu harus sudah ada bunyi di speaker. Coba aja terus cek, sabar. Karena audio engineer butuh waktu untuk membuka channelnya, mengangkat fadernya sehingga bisa muncul di speaker, mau di monitor atau di PA depan. Walaupun belum bunyi, jangan pernah lagi belum bunyi bilang kayak gitu. Karena ya memang belum dibuka, baru melihat meternya, inputnya audio ini atau vokal orang ini gitu, cek sudah sebesar apa gitu kira-kira. Tinggal tanya udah ada sinyal belum. Nah, kalau udah ada sinyal belum, boleh. Maka saya harap teman-teman pemirsa sobat kumis setelah nonton ini sikapnya di panggung waktu soundcheck mungkin bisa lebih berubah lagi karena memahami teknis dalam bekerja menggunakan mixer. Setelah mikrofon sudah dicek inputnya sebesar apa melalui lampu itu, cek, yes. Baru kita lepas PFL-nya, baru kita buka dengan ada tombol on. Untuk yang mixer MG12XU ini ada fitur namanya mute dan unmute, tapi di sini on ya. Cek, masih belum bunyi juga. Fader sudah saya angkat, tapi masih belum bunyi juga karena routing ini menuju ke stereo ini. Nah, itu dibuka dengan pintu yang ada tombol merah ini, ST di sini. Stereo. Yes, kita pencet. Dan PFL kita copot saja dan akhirnya lampu tidak nyala lagi. Baru kita angkat. Cek. Kok belum bunyi ya? Nah, untuk di MG12XU ini ada on off lagi untuk stereo outnya. Cek. Yes. Sedap. Dan Anda mendengarkan suaraku bukan lagi dari mic lavalier ini, tapi dari mikrofon ini. Saya menggunakan mikrofon Shure Beta 58. Beta 58 tapi cone-nya saya ganti yang punyanya Beta 57. Suara saya mengalir melalui mikrofon ini menuju kabel ini dan masuk ke channel pertama dan baru men-setup gain saja. Sebesar apa input mikrofon ini menuju ke mixer ini. Untuk keperluan konten ini, stereo out ini saya kirim ke DAW di belakang saya, Cubase Pro X, dan saya rekam. Dan setiap channel strip ini sebenarnya berderet ke kanan ini adalah sebenarnya identical sebenarnya. Isinya adalah gain untuk yang tersedia, sehingga itu adalah ada preamp-nya, nah ya kan. Kemudian ada kompresor untuk 4 channel untuk mixer ini. Kemudian yang di tengah yang warna hijau ini adalah equalizer, ya kan? Equalizer adalah isinya seperti yang teman-teman umumnya tahu, high, mid, dan low. Yes. Kemudian ada aux 1, kemudian ada aux 2 garis miring FX. Itu adalah untuk efek. Yes. Kemudian ada pan biasanya. Seperti ini, saya pen ke kiri, terdengarnya di kiri. Saya pen ke kanan, terdengarnya di kanan. Ya kan? Sedap. Pada mixer Yamaha MG12XU ini ada fitur di atas sebelah sini adalah ada pad dan juga ada HPF. HPF adalah singkatan dari High Pass Filter. Meski tulisannya adalah High Pass Filter, artinya adalah frekuensi high-nya dipas, artinya dibiarkan. Dan frekuensi low-nya dipotong, artinya HPF sama dengan low cut. Kita coba sekarang input yang TS. Di sini saya sudah menyediakan sebuah iPad yang sudah saya siapkan. Nah, drum loop dari sebuah aplikasi di GarageBand. Yes. Coba kita hubungkan outputnya iPad saya ini menggunakan 3,5 mm TRS. Kemudian ujungnya adalah Y-Cord 2TS.
kita colokin ke 3 dan 4 ya. Coba kita play dulu. Apakah ada sinyal? Nah, ini tabiat pertamanya adalah kita PFL dulu channel 3. Wow, mantep. Mantep jaya. Oranye sih. Kita bisa manfaatkan pad untuk memotong dia beberapa dB. Di sini tertulis 26 dB. Jos. Dia langsung sinyalnya menjadi aman dan kecil. Lalu kita bisa angkat gainnya sesuai dengan keinginan kita. Ketika di jam 11 lebih, nah dia baru bisa segitu. Yes. Yang kanan juga, oh sama. Kita pad 26 dB, nyos. Nah kecil. Kita angkat lagi gainnya, jos di sini, aman. Sudah aman sinyalnya, kita nyalakan channelnya 34. Lalu kita buka fadernya perlahan-lahan. Lalu, kalau ini stereo dan dimasukkan ke dalam dua channel yang berbeda, kita bisa pan ke kiri supaya imagingnya menjadi lebih sempurna. Contohnya seperti ini. Ya enggak? Sedap! Dua channel stereo seperti ini biasanya bisa dikirim dari mesin DJ atau keyboard atau ya loop station seperti ini misalnya. Sekarang kita coba praktekkan tombol HPF tadi. High Pass Filter. Hai. Langsung dua-duanya saya nyalakan. Yes. Terasa low-nya dipotong. Di sini tertulis 80 Hz. Artinya di titik 80 Hz, low frekuensi itu dipotong, roll down. Untuk apa high pass filter itu? Biasanya untuk vokal, kita nggak perlu frekuensi low atau frekuensi rendah yang berlebihan, karena itu akan istilahnya rumbling, kalau istilah bahasa Indonesianya golong. Nah, karena frekuensi low itu arahnya bisa kemana-mana, dan itu bisa menjadi terlalu, bahasa Inggrisnya muddy, atau berlumpur gitu ya, suaranya gitu ya. High pass filter bisa menjadi satu fitur yang shortcut selain kita memainkan equalizer-nya. Nah, kita sekarang menginjak ke equalizer. High-nya kita angkat. Sementara low-nya kita potong. Mid-nya kita angkat. Atau mid-nya kita potong. High-nya kita potong. Low-nya kita angkat. Kayak dengerin musik dari dalam mobil orang ya. Sementara kita di luar. Setelah equalizer, kita lihat fitur berikutnya yang ada di bawahnya. Bagian hijau ini adalah yang warna biru. Ini adalah tulisannya adalah aux, atau biasanya ini arahnya adalah monitor. Ya, ini adalah output juga, sama seperti fader. Seberapa keras ini akan dikirim ke satu titik tertentu. Kalau fader ini pintunya adalah ada 1, 2 dan ada ST. Untuk kali ini 1, 2-nya saya tidak colokkan kemana-mana. Mungkin teman-teman bisa arahkan ini mixingannya ke arah 2 stereo recorder misalnya, atau untuk saya pengalaman pribadi untuk monitoring ketika saya yang stereo out ini saya kirim untuk live Instagram broadcast. Jadi apa yang saya kirim dengan apa yang saya dengarkan itu bisa berbeda levelnya. Itu kita bisa manfaatkan grup 1, 2 dan stereo. Itu adalah pintunya ada di setiap channel fader ini. Yang mana yang mau dikirim ke pintu 1, 2, yang mana yang mau dikirim ke pintu stereo out. Seperti itu. Sementara itu, aux ini adalah output juga, dan di atas ini ada aux send. Nah, seperti yang saya ungkapkan tadi bahwa send adalah output, ya kan? Nah, send ini biasanya menuju ke
monitor-monitor seperti yang saya punya adalah DBR12, DBR10, DBR15 atau monitor-monitor lain. Bisa yang pasif, bisa juga yang aktif gitu ya. AUX ini dikirim menuju ke kanan sana karena di sebelah kanan ada namanya AUX Send Master. Nah, di sebelah sini mau dibuka sebesar apa dan ini mau dibuka, dan ini adalah pintu keluarnya. Sebenarnya sama seperti ini tapi dalam bentuk potensio yang warnanya biru. Ini diwarna-warnain begini supaya kita tahu bahwa itu section yang berbeda. Di Yamaha MG12XU ini ada AUX 2 garis miring FX. Nah, bisa difungsikan menjadi monitor 2 di AUX 2. Bisa juga difungsikan untuk menuju ke FX return ini. Dan ini Yamaha MG12XU ini tersedia 24 preset efek. Ada reverb, ada delay, ada chorus, dan sebagainya. AUX 2 kita coba ya. Mikrofon ini polos tanpa efek. Ketika AUX 2 ini saya buka, efek ini mengirimkan sinyal menuju ke channel FX return ini, dan jenis efeknya adalah tergantung daripada konsol yang di sebelah sini. Kita coba buka efeknya, dan dikirim juga efeknya menuju ke stereo out sehingga teman-teman di rumah bisa mendengarkan. Kita juga bisa PFL dulu efeknya. Cek, udah ada. Cek, 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 cek. Yes. Efeknya pun bisa di PFL karena dia adalah sinyal yang dikirim ke channel yang itu. Mari kita buka. Cek, cek, cek. Yes. Aku kayak ada di Asgard. Rumahnya Thor lagi kosong. Cek, cek, cek. Ini adalah preset reverb stage 1. Cek. Oh iya, kayak di JCC ya. Cek, cek. One. Yes. Ini adalah efek reverb plate. Mensimulasi suara kita dipantulkan ke plate, ke sebuah plat besi. Cek, kemudian ditangkap lagi. Nah, ini adalah simulasinya. Cek, cek. Di sini juga ada efek-efek seperti ini. Misalnya cek, 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 1, 2, wow, wow, cek, 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 wow, ya kak, asoy. Ada phaser juga. Cek, 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 ya kak. Ada juga misalnya ini. Cek, cek, oh enak, ya kak. Ada parameternya di sebelah sini. Nah, ini chorus nih, ya. Wah, asik. Kalian di Kravitz ya gue ya. Enak. Ada efeknya di sini, my friend. Ya kak. Cuman ya umumnya kita pakai plate reverb aja untuk vokal ya kan. Cik. Nah, seperti ini aja. Dengan besaran bukaan yang seperti ini. Cik. Jos. Di mixer Yamaha MG12XU ini ada satu tombol merah yang tulisannya adalah Phantom Plus 48V. Itu adalah Phantom Power yang digunakan untuk mengaktifkan mikrofon kondenser yang seperti ini misalnya. Ini adalah mikrofon dari Audiel ME87C namanya. Sebuah merek lokal Indonesia. Bikinan Mas Joseph Manurung. Asoy! Mikrofon yang seperti ini biasanya membutuhkan power lagi untuk dinyalakan. Kalau yang seperti ini tidak perlu, karena ini adalah mikrofon dynamic. Mikrofon dynamic tidak membutuhkan phantom power untuk menyalakan mikrofonnya. Jadi sebenarnya XLR itu juga mengalirkan listrik untuk menyalakan mikrofon ini, dan listrik itu diaktifkan dari phantom power yang tersedia di fitur mixernya atau preamp-nya. Tertulis di sini adalah Phantom Plus 48V channel 1 sampai 8. Maka jika itu dinyalakan, jebret, semua XLR ini mengalirkan listrik 48 volt. Dan itu agak berbahaya jika ada salah satu di antara instrumen yang masuk ke sini itu tidak membutuhkan phantom, dan malah kalau misalnya terphantom itu bisa rusak. Teman-teman harus perhatikan itu. Contohnya seperti Line 6 Helix itu tidak membutuhkan phantom, dan kalau dia sampai teraliri phantom bisa rusak. Ada kisah yang
tidak sengaja terphantom itu bisa kebakar teman-teman. Hati-hati dengan menyalakan phantom power. Kita tadi sudah membicarakan soal output, yaitu stereo out dan group out. Di sini saya tidak menyolokkan apa-apa ke dalam group out, dan kemudian ini adalah XLR out. Kemudian di mixer MG12XU ini ada output yang sama persis dengan XLR ini tapi berbentuk jack TS atau TRS. Itu bisa teman-teman fungsikan jika sistemmu atau speaker yang menerima ini itu bisa menerima jack dan kamu punyanya kabel jack. Boleh, bisa. Kemudian ada phones out yang dikontrol oleh satu potensio tersendiri, dan phones out ini bisa menerima sumber dari group atau dari stereo out. Ini sangat berfungsi ketika saya melakukan live streaming di Instagram atau di YouTube atau di Live Bigo misalnya. Sehingga phone saya ini bisa disumber dari grup 1, 2 atau dari stereo. Kemudian ada monitor out, ini untuk fungsinya jika teman-teman setup ini mau dilempar ke studio dalam penggunaan studio seperti ini, bisa dilempar ke speaker monitor seperti ini. Ini adalah monitor out. Itu ada satu potensio sendiri di sini untuk mengirimkannya gitu. Itu stereo. Dan itu matriksnya atau jalurnya sama dengan stereo out. Monitor level adalah stereo out atau phones. Mixer MG12XU ini tersedia sebuah lubang atau sebuah colokan konektor USB 2 yang di belakang ini adalah tipe B, type B, ya enggak? Tipe B yang biasanya kabelnya ujungnya adalah tipe A atau colokan USB biasa itu. Dan kabel ini biasanya disebut dengan kabel printer. Untuk apa itu sebenarnya? Kalau mixer ini teman-teman koneksikan menggunakan kabel printer tadi menuju ke komputer atau ke laptop, maka komputer dan laptop itu mendapatkan input 2 buah, yaitu output dari mixer ini. Maka teman-teman kalau udah mixing dan sebagainya di sini dan dicolokkan USB ke situ, gitu kan, tanpa ada output XLR ini, teman-teman bisa merekamnya menjadi stereo. Untuk fitur itu kita akan praktekkan kapan-kapan rekaman pakai MG12XU. Gitu? Deal ya? Deal dong, ya gak? Ya gak? Nah, biar aku nggak lupa, boleh teman-teman ingatkan, tulis komen di bawah kapan Mas diajarin MG12XU sebagai audio interface. Nah, saya menyebutkan nama lagi, gadget audio interface. Mungkin teman-teman di marketplace atau di Instagram atau di sosmed yang lainnya pernah membaca audio interface. Apa sih audio interface itu? Nah, kita akan bahas di unggahan berikutnya. Mudah-mudahan cukup membahas mixer kali ini. Kalau ada yang ingin teman-teman tanyakan, boleh tuliskan di komentar di bawah atau di komentar di Instagram atau DM ke saya langsung, karena insya Allah akan saya balas semuanya. Dan sekali lagi terima kasih untuk Lembaga Pendidikan David Klein karena saya sudah pernah mengenyam pendidikan di sana, dan terima kasih untuk Yamaha Musik Indonesia, dan terima kasih untuk Yamaha Pro Audio Indonesia. Shout out juga untuk Steinberg Media, Cubase, dan juga Chandracom. Terima kasih juga untuk Seruni Mikrofon lokal dari Yogyakarta. Terima kasih dan semoga kita sehat selalu dan kita bisa berjumpa lagi seusai pandemi ini berakhir, atau ya minimal setelah PPKM ini berakhir. Terima kasih yang sudah subscribe channel ini, dan kita akan berjumpa lagi di unggahan-unggahan episode berikutnya. Tetap hanya di Kumis Kumus, si kumis kupas musik.